Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai komposit. Cara mengenai komposit, maka akan terpikir di benak kita itu adalah seperti bahan bangunan atau jembatan atau yang lainnya. Sejak zaman dahulu manusia itu memproduksi suatu produk di mana produk ini adalah gabungan dari beberapa bahan baku atau material yang kemudian dibentuk menjadi suatu produk yang memiliki sifat mekanik yang lebih baik daripada bahan atau material pembentuknya. Misalkan saja orang Mesir pada zaman dahulu akan membuat batu bata dengan campuran jerami dan kemudian ditambah dengan tanda liat. Maka di sini ini akan menjadi sebuah produk yang memiliki sifat mekanik yang lebih baik daripada hanya ketika jerami saja atau tanah liat saja. Kemudian orang Mongolia contohnya membuat panah itu dari gabungan dari beberapa material, di antaranya ada kayu, kemudian otot binatang, dan sutra, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi komposit sendiri di sini menurut Matthews bahwasanya suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, di mana di sini sifat mekanik dari masing-masing material pembentuknya itu adalah berbeda. Material komposit sendiri ini terdiri dari reinforcement atau penguat dan matriks, ya. Sehingga di sini karena gabungan dari penguat atau reinforcement dan matriks, maka akan memiliki karakter yang berbeda daripada material pembentuknya. Berikutnya, tujuan dari pembentukan komposit ini adalah yang pertama untuk memperbaiki sifat mekanik atau sifat spesifik tertentu. Kemudian yang kedua adalah dapat mempermudah desain yang sulit pada manufaktur, dan yang ketiga keleluasaan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya. Kemudian bisa jadi juga tujuannya adalah agar produk yang kita inginkan itu adalah memiliki bobot yang lebih ringan. Suatu produk dikatakan sebagai komposit yaitu yang pertama memiliki ciri-ciri kombinasi dari material, di mana di sini hasilnya ini adalah memiliki sifat yang benar-benar signifikan berbeda daripada material pembentuknya. Artinya misalkan saja awalnya reinforcement atau penguat dari material ini adalah bersifat lembek atau tidak memiliki kekuatan mekanik yang baik, tapi ketika setelah dibentuk antara reinforcement dengan matrik ternyata menjadi suatu produk yang memiliki sifat mekanik yang lebih tinggi daripada sifat reinforcement sebelumnya atau bahkan sifat matrik sebelumnya. Kemudian yang kedua, salah satu konstituennya itu tidak boleh atau di sini salah satu konstituennya itu bisa jadi lebih dari 10%. Misalkan saja reinforcement itu tidak boleh lebih dari 50% daripada matriksnya. Artinya di sini bisa lebih dari 10%, ya, tapi tidak boleh lebih dari 50% daripada komponen pembentuk komponen pembentuk komposit yang berasal dari matriks. Kemudian yang ketiga adalah pada umumnya sifat dari salah satu konstituen ini lebih besar, yaitu sekitar 5% daripada konstituen yang lain. Kemudian berikutnya di sini komposit berdasarkan reinforcement-nya itu dibedakan menjadi 3, yaitu komposit partikulat, komposit fiber, dan komposit struktur. Untuk komposit partikulat sendiri di sini adalah komposit di mana reinforcement-nya itu adalah berasal dari serbuk atau partikel-partikel yang tersusun merata dari bagian matriks, ya. Kemudian yang kedua adalah komposit fiber, di mana komposit fiber ini adalah berasal dari atau reinforcement-nya berasal dari serat-serat yang kemudian tersusun, ya, di antara matriks. Kemudian komposit struktur. Komposit struktur ini di mana reinforcement-nya itu adalah tersusun seperti laminate, ya. Misalkan A itu adalah matriks, B kemudian dia adalah reinforcement-nya, kemudian disusun lagi di atasnya adalah matriks dan di atasnya lagi adalah reinforcement-nya. Jadi susunan ini seperti susunan laminate gitu, ya.
Kemudian berikutnya karena, seperti yang saya jelaskan tadi, komponen dari komposit itu terdiri dari, reinforcement dan matriks, di mana reinforcement ini adalah pada umumnya, dapat meningkatkan, sifat mekanik daripada komposit, ya. Jadi bahan ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan mekanik, bisa dari serat, bisa dari, logam atau non-logam, ataupun yang lainnya. Kemudian matriks, matriks ini merupakan material yang monolitik dan homogen, ya, di mana sistem dari, reinforcement komposit ini dia tertanam dalam matriks dan benar-benar, kontinu, ya. Ini adalah ilustrasi daripada, reinforcement dari komposit. Yang pertama ini adalah, reinforcement partikel, artinya serbuk atau partikel ini tersusun atau, merata, di seluruh bagian dari matriks. Kemudian kalau fiber ini adalah serat, di mana serat ini tersusun, ya, antara matriks dan, fiber tersusun secara teratur. Kemudian, yang laminate, di mana laminate ini adalah, susunannya bisa jadi A ini adalah, matriks, kemudian B adalah, reinforcement-nya, dan A kemudian matriks kembali, atau bisa jadi A ini adalah reinforcement, B adalah matriksnya. Ya, karena reinforcement tidak boleh, konstituen ini tidak boleh 50%, ya, kontennya tidak boleh 50% daripada, matriks, ya, karena hanya sebagai penguat saja. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai, reinforcement yang berasal dari partikel. Keuntungan dari komposit yang disusun dari reinforcement partikel yang berbentuk partikel ini adalah yang pertama, dia memiliki kekuatan lebih seragam pada berbagai arah, ya, karena di sini berbentuk serbuk atau berbentuk partikel, dia terdispersi merata ke seluruh bagian dari matriks, ya. Nah, partikel ini bisa berasal dari logam ataupun bisa berasal dari, non-logam. Misalkan saja ada sebuah penelitian yang membuat, sebuah, produk, komposit, di mana produk komposit ini ternyata reinforcement-nya adalah berasal dari cangkang kepiting. Nah, cangkang kepiting ini kemudian dijadikan sebuah serbuk, kemudian dicampurkan secara merata pada, matriksnya. Nah, dan memiliki, eee, kekuatan yang lebih baik daripada, komponen pembentuknya. Kemudian yang kedua, yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan atau meningkatkan kekerasan daripada material. Artinya di sini ternyata, eee, uji tekannya itu lebih baik daripada, nilai uji tekan pada konstituen atau pembentuknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah cara penguatan dan pengerasan oleh partikulat adalah dengan menghalangi pergerakan dislokasi. Berikutnya di sini adalah fiber sebagai penguat. Fiber sebagai penguat ini memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai diameter yang lebih kecil daripada diameter, matriksnya, dan kemudian, dia harus lebih kuat, ya, daripada matriksnya. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki, nilai tensile strength yang lebih tinggi. Fungsi utama daripada serat ini adalah sebagai penopang kekuatan daripada komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit ini tergantung pada serat yang digunakan dalam membuat komposit. Hal ini dikarenakan tegangan yang dikenakan pada komposit itu mulanya diterima oleh, matriks, kemudian diteruskan, pada serat, sehingga serat ini akan, menahan beban sampai pada beban, maksimum. Oleh karena itu, maka di sini serat yang digunakan harus memiliki, elastisitas atau modulus elastisitas yang lebih tinggi daripada, matriks penyusun daripada komposit. Ini ada beberapa parameter, fiber dalam pembuatan komposit. Di sini adalah distribution, kemudian, concentration, kemudian ini adalah, orientation, kemudian adalah shape, dan kemudian ini adalah size.
Ini adalah parameter-parameter dalam membuat, sebuah komposit dari, fiber ya. Cara pembentukannya bagaimana, kemudian, disusun seperti apa, ini adalah parameter-parameternya. Berikutnya ini adalah tipe serat pada komposit. Yang pertama adalah continuous fiber composite. Continuous fiber composite ini memiliki atau mempunyai susunan serat panjang dan lurus yang kemudian membentuk, lamina di antara matriksnya. Komposit ini biasanya paling sering digunakan ya karena memiliki, kekuatan bahan, continuous fiber composite ini misalkan saja bisa berasal dari bahan alami dan sintetis, misalnya yang terbuat dari alami, ini dari serabut kelapa, kemudian sutra, rami, ataupun bisa juga dari enceng gondok. Kemudian ketika berasal dari sintetis, misalkan saja dari fiberglass, karbon, nilon, dan aluminium. Berikutnya yang kedua adalah woven fiber composite atau bidireksional. Di sini komposit ini tidak mudah terpengaruh perpemisahan antar lapisan karena susunan seratnya juga mengikat antar lapisan. Jadi di sini berbeda sama continuous fiber composite. Kalau continuous fiber composite itu disusun memanjang begitu, maka di sini pada susunan ini akan bisa juga memanjang dan juga di sini bidirection ya, artinya bisa juga disusun dengan dua arah. Tapi komposit ini karena susunan serat memanjangnya tidak begitu lurus, maka mengakibatkan kekuatan dan kelakuannya tidak sebaik dengan yang pertama tadi, yaitu tipe continuous fiber. Kemudian yang ketiga di sini adalah discontinuous fiber composite. Discontinuous fiber composite di sini dia memiliki tipe serat yang pendek dan kemudian akan disusun secara acak. Dia akan menyebar merata di antara matriksnya. Nah, tipe acak ini sering kemudian digunakan dalam pembuatan komposit karena faktor biaya manufakturnya yang lebih murah. Namun dia memiliki kekurangan, yaitu karena dia adalah seratnya acak, maka sifat mekaniknya masih di bawah ketika seratnya adalah bersifat lurus atau disusun secara lurus dan kemudian seragam. Kemudian yang berikutnya adalah hybrid fiber composite. Hybrid fiber composite ini adalah campuran ya atau gabungan antara tipe serat lurus dengan tipe serat acak. Kita lihat di sini pada gambar ini, yang pertama yang paling atas di sini adalah seratnya dibuat acak, kemudian di bawahnya adalah dibuat lurus. Jadi ini adalah gabungan antara serat acak dan serat yang lurus. Berikutnya jenis fiber yang digunakan untuk pembuatan komposit ini adalah berasal dari fiberglass. Sifat-sifat dari fiberglass sendiri yang pertama adalah density yang cukup murah, yaitu sekitar 2,55 gram per cc. Kemudian memiliki tensile strength-nya yang cukup tinggi, kemudian memiliki stiffness-nya yang rendah dan stabilitas dimensinya baik. Kemudian resisten terhadap panas dan dingin, kemudian tahan korosi, dan kemudian memiliki komposisi utamanya adalah sekitar 50 sampai dengan 60% SiO2 dan paduan yang lain. Misalkan saja ada aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan lain-lain. Untuk fiberglass sendiri, dia memiliki keuntungan yaitu lebih memiliki biaya yang murah, kemudian tahan korosi, kemudian biaya relatif lebih rendah daripada komposit yang lain, dan kemudian bisa digunakan untuk pembuatan tank, boats, bahan-bahan atau alat-alat olahraga. Namun di sini kerugian dari penggunaan fiberglass yaitu kekuatannya lebih rendah ya, relatif rendah, kemudian elongasi yang tinggi ya, dan kemudian kekuatan dan beratnya adalah moderate atau sedang. Fiberglass sendiri ada beberapa jenis, di antaranya ada E-glass, ada C-glass, ada S-glass. Di sini memiliki komposisi yang berbeda-beda ya. Namun di sini ternyata memiliki kelebihan masing-masing. Ketika E-glass
dia memiliki isolator listrik yang baik, tetapi kalau sea glass dia tahan terhadap korosi, dan kalau es glass dia modulus elastisnya tinggi. Berikutnya, kekuatannya adalah, tinggi untuk e-glass, kemudian untuk, sea glass dia kekuatannya lebih rendah daripada e-glass, kemudian es glass-nya adalah lebih tahan terhadap suhu yang tinggi untuk kelebihannya. Kemudian bagaimana dengan harganya? Ternyata, sea glass itu lebih mahal daripada e-glass, ya. Kemudian es glass ternyata juga memiliki, harga yang lebih mahal daripada e-glass. Untuk komposisinya, karena terdiri dari e-glass, es glass, dan sea glass, ternyata komposisinya juga berbeda-beda antara e-glass, sea glass, sama es glass. Kalau e-glass ternyata SiO2-nya itu hanya sekitar 52,4% dibandingkan dengan sea glass sama es glass. Ini memiliki komposisi dari SiO2-nya adalah 64,4%. Berikutnya, ternyata untuk yang e-glass ini memiliki komposisi dari aluminium oksida sekitar 14,4%, kemudian sea glass-nya adalah 4,1% dan es glass-nya 4,4%. Sedangkan iron oxide-nya di sini adalah Fe2O3 0,2% untuk e-glass-nya, dan sea glass-nya adalah 13,4%. Namun kalau es glass-nya ternyata tidak memiliki kandungan besi oksida, ya. Di sini Fe2O3 itu bisa jadi adalah dari hematit atau bisa juga dari makemit, ya, karena di sini tidak dituliskan apakah alfa ataukah gamma. Kemudian untuk CaO, ada kandungan CaO, ada kandungan MgO, ada kandungan Na2O, natrium oksida, kemudian ada kandungan boron oksida, ada kandungan K2O, aluminium oksida, dan ada kandungan barium oksida. Ini adalah komposisi dari penyusun fiberglass. Berikutnya adalah fiber nilon. Di sini sifat dari fiber nilon itu adalah dibuat dari poliamida, kemudian memiliki kekuatan yang lebih kuat, lebih ringan, tidak ketas, dan tidak lebih kaku daripada karbon. Ya, kemudian contohnya adalah seperti Kevlar, kemudian Kuharon. Berikutnya adalah fiber karbon. Ya, fiber karbon berarti di sini dibuat daripada karbon, di mana sifat dari fiber karbon ini memiliki densitas karbon cukup ringan, yaitu sekitar 2,3 gram per cc, kemudian memiliki struktur grafit yang digunakan untuk membuat fiber berbentuk seperti kristal intan, karena di sini adalah terbuat dari karbon, sedangkan karbon sendiri bisa memiliki struktur seperti instan atau grafit, ya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki karakteristik yang ringan, ya, kemudian kekuatan yang sangat tinggi dan kekakuan yang juga tinggi atau modulus elastisitas yang tinggi. Kemudian di sini dapat memisahkan bagian yang bukan karbon melalui proses, dan kemudian terdiri dari 90% karbon. Ya, kemudian berikutnya adalah dapat dibuat dari turunan, misalkan grafit yang kekuatannya di bawah serat karbon. Kemudian bisa juga diproduksi dari poliakrilik atau PAN yang melalui beberapa proses, di antaranya yaitu sebagai berikut: stabilisasi, karbonisasi, dan grafitisasi. Untuk fiber sendiri, ini adalah fiber, susunan dari fiber bisa berbentuk seperti laminate, juga bisa berbentuk sandwich. Apa itu laminate dan apa itu sandwich? Kalau laminate biasanya di sini adalah gabungan dari 2 atau lebih dari lamina atau satu lembar komposit ini dengan arah serat tertentu, ya, yang membentuk elemen struktur secara integral pada komposit. Nah, proses dalam pembentukan lamina ini menjadi laminate dinamakan sebagai laminasi. Untuk strukturnya kita lihat, ini adalah pembentukan daripada laminate. Jadi
lembaran-lembaran disusun secara teratur ya. Namun di sini, bisa jadi dalam penyusunannya ini bisa kemudian undirection, bisa juga direction ya. Kalau undirection berarti tidak, satu arah saja, bisa juga 2 arah atau, eee, disusun secara tidak teratur ya. Kemudian dia pada umumnya memiliki sifat yang, buruk ketika dia disusunnya adalah undirection. Berikutnya di sini adalah sandwich panel, di mana komposit ini memiliki, salah satu jenis yang biasanya dikembangkan dan kemudian dia tersusun atas, 3 lapisan, yaitu yang pertama di sini adalah, kulit permukaannya atau skin-nya, kemudian yang kedua adalah yang tengah ini adalah core-nya, kemudian yang ke atasnya bisa juga di sini adalah permukaannya. Jadi ada 3 lapisan antara core yang di tengah dan di antara core ini adalah ada permukaan atau skin. Baik, untuk saat ini sampai ini saja yaitu pembahasan mengenai reinforcement pada komposit. Untuk berikutnya akan kita bahas mengenai matriks.